Hai semuanya, rutinitas sehari-hari seringkali terasa seperti siklus yang tiada akhir. Kita bangun, bersiap-siap untuk bekerja, menghabiskan 8 jam atau lebih di kantor atau di depan layar, lalu pulang dengan perasaan lelah dan terkuras. Malam hari yang seharusnya menjadi waktu untuk istirahat dan memulihkan diri, seringkali dihabiskan dengan rebahan di sofa, menonton televisi, atau sekadar scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas. Gagasan untuk berolahraga setelah seharian bekerja keras terasa seperti sebuah perjuangan yang sangat berat. Badan terasa pegal, pikiran terasa berat, dan kasur di kamar tidur terlihat begitu menggoda. Alasan-alasan untuk tidak berolahraga muncul begitu saja, seolah-olah mereka adalah teman baik yang selalu setia menemani. Aku terlalu lelah, tidak ada waktu, besok saja. Pekerjaan hari ini benar-benar menguras tenagaku. Semua itu adalah ungkapan yang akrab di telinga kita, sebuah narasi yang kita ciptakan untuk membenarkan kemalasan kita sendiri. Namun, di balik semua alasan itu, ada satu kenyataan yang sering kita lupakan. Olahraga bukan hanya tentang membakar kalori atau membentuk otot, melainkan juga tentang memulihkan energi, mengelola stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mungkin sulit untuk membayangkan bagaimana aktivitas fisik yang mengeluarkan energi justru bisa mengisi ulang energi kita. Namun secara ilmiah, itulah yang terjadi. Ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, hormon alami yang berfungsi sebagai pereda nyeri dan peningkat suasana hati. Endorfin ini tidak hanya membuat kita merasa lebih baik secara mental, tetapi juga membantu kita mengatasi kelelahan fisik. Sirkulasi darah meningkat, oksigen dan nutrisi mengalir lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, yang pada gilirannya meningkatkan fokus dan kejernihan mental. Bayangkan saja, setelah seharian duduk, otot-otot menjadi kaku dan postur tubuh cenderung membungkuk. Latihan sederhana seperti peregangan atau jalan kaki cepat dapat membantu melepaskan ketegangan ini dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Ini bukan tentang melakukan latihan yang intens, seperti maraton atau angkat beban berat yang menghabiskan seluruh sisa energi yang kita punya. Seringkali yang kita butuhkan hanyalah sesuatu yang bisa menggerakkan tubuh, memecah rutinitas duduk yang monoton, dan memberikan jeda mental dari tuntutan pekerjaan. Salah satu tantangan terbesar dalam memulai rutinitas olahraga setelah kerja adalah mengatasi hambatan psikologis. Pikiran kita seringkali lebih dulu menyerah daripada tubuh kita. Kita sudah memprogram diri kita untuk percaya bahwa kita terlalu lelah bahkan sebelum kita mencoba. Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita terhadap latihan. Jangan melihatnya sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai hadiah untuk diri sendiri. Anggap saja ini adalah waktu untuk melepaskan penat, membuang semua pikiran negatif yang menumpuk seharian, dan fokus pada diri sendiri. Mungkin hari ini kita hanya punya 15 menit, dan itu tidak masalah. Lakukan apapun yang kita bisa dalam 15 menit itu. Bisa jadi itu adalah jalan kaki di sekitar komplek, beberapa set peregangan di ruang tamu, atau bahkan menari dengan lagu favorit kita. Tujuan utamanya bukan untuk mencapai target yang muluk-muluk, tetapi untuk menciptakan kebiasaan. Konsistensi, meskipun dalam skala kecil, jauh lebih penting daripada intensitas yang hanya dilakukan sesekali. Untuk membuat transisi dari pekerjaan ke olahraga lebih mulus, kita bisa mencoba beberapa trik praktis. Pertama, siapkan pakaian olahraga kita sebelum pergi bekerja. Letakkan di tempat yang mudah terlihat, mungkin di samping tas kerja kita. Dengan begitu, ketika kita sampai di rumah, kita tidak perlu repot mencari-cari dan ada semacam pengingat visual yang kuat. Kedua, jangan langsung duduk di sofa ketika sampai di rumah. Begitu pintu terbuka, ganti pakaian kerja kita dengan pakaian olahraga. Ini menciptakan pemisah fisik dan mental antara mode kerja dan mode santai. Jika kita sudah duduk dan terlanjur nyaman, godaan untuk tidak bergerak akan jauh lebih besar. Ketiga, cari teman atau pasangan yang bisa diajak berolahraga bersama. Dukungan sosial bisa menjadi motivasi yang sangat kuat. Ketika ada orang lain yang menanti kita cenderung merasa lebih bertanggung jawab untuk menepati janji. Ini juga bisa mengubah aktivitas olahraga dari tugas yang membosankan menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan. Lebih dari sekedar memanipulasi lingkungan, penting juga untuk mendengarkan tubuh kita. Ada hari-hari di mana kita benar-benar merasa sakit atau benar-benar kehabisan tenaga. Pada hari-hari seperti itu, istirahat adalah pilihan terbaik. Latihan yang dipaksakan saat tubuh tidak siap justru bisa berujung pada cedera atau membuat kita merasa lebih buruk. Fleksibilitas adalah kunci. Jika rencana awal kita adalah lari,
tetapi badan terasa pegal, ubah rencana itu menjadi yoga atau peregangan ringan. Kuncinya adalah tetap bergerak, tetapi dengan cara yang menghormati kondisi tubuh kita saat itu. Belajar untuk membedakan antara rasa malas dan kebutuhan akan istirahat yang sesungguhnya adalah keterampilan penting yang akan membantu kita mempertahankan kebiasaan ini dalam jangka panjang. Alasan-alasan yang kita gunakan untuk menghindari olahraga seringkali hanya kedok untuk ketakutan dan ketidaknyamanan. Kita takut gagal, takut tidak bisa mencapai standar yang kita lihat di media sosial, atau takut akan ketidaknyamanan fisik saat berolahraga. Namun, latihan tidak perlu menjadi pengalaman yang menyakitkan atau kompetitif. Tujuan utamanya adalah untuk merasa lebih baik, bukan untuk menjadi yang terbaik. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemenangan. 5 menit jalan kaki di luar rumah adalah kemenangan. Melakukan beberapa set push up di ruang tamu adalah kemenangan. Memilih untuk bergerak daripada rebahan adalah kemenangan. Seiring waktu, kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk dan membangun momentum. Kita akan mulai merasakan manfaatnya. Tidur yang lebih nyenyak, suasana hati yang lebih stabil, dan energi yang lebih banyak untuk menjalani hari berikutnya. Membangun kebiasaan olahraga setelah bekerja adalah sebuah proses. Ada hari-hari di mana kita akan sukses, dan ada hari-hari di mana kita akan gagal. Yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan ketahanan. Ketika kita melewatkan satu hari, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk menyerah sepenuhnya. Teruslah mencoba. Lupakan kegagalan kemarin dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mulailah dengan sesuatu yang sangat mudah dan menyenangkan. Jika kita benci lari, jangan paksakan diri kita untuk lari. Jika kita suka menari, gunakan menari sebagai latihan kita. Menemukan jenis aktivitas fisik yang kita nikmati adalah salah satu rahasia terbesar untuk mempertahankan kebiasaan ini. Pada akhirnya, latihan setelah pekerjaan adalah tentang mengelola energi kita, bukan mengurasnya. Ini adalah investasi kecil yang kita lakukan untuk kesehatan fisik dan mental kita yang akan memberikan keuntungan besar dalam jangka panjang. Ini adalah cara untuk melepaskan diri dari tekanan pekerjaan dan memberikan waktu untuk merawat diri sendiri. Jadi, lain kali kita merasa lelah dan tergoda untuk menyerah, ingatlah bahwa gerakan adalah obat terbaik. Lupakan alasan dan mulailah bergerak, bahkan jika hanya satu langkah kecil. Tubuh dan pikiran kita akan berterima kasih.